kita nggak punya musuh. We have no common enemy. Coba ingetin, dari mulai lahir sampai dengan hari ini, ngapain aja ya gue? What did I do? Yeah, if we are being authentic, ya, be yourself, and then bisa ngomong terbuka dan semuanya. I think that's the relationship. Halo, selamat datang di episode ketiga Mentorin Series persembahan Hipmi Jaya Academy dan Inspigo. Gua Erik. Gua Kimo. Kita bakal banyak ngomongin business insights dan personal life experience dari jagoannya langsung. By the way, kita udah episode ketiga ini. Episode pertama kita ada sama Ketum Sona dari Ketum Hipmi Jaya. Episode kedua kita bareng Mbak Sinta dari CEO Lemonilo. Yang hari ini kita langsung sama jagoannya. Nextnya lagi. Bang Arsyad Rashid, Ketum Kadin Indonesia. Gila, top banget ya. Luar biasa. So, good morning Pak. Good Sebelumnya. morning, selamat pagi, selamat berpuasa. Puasa, oke. Saya to the point aja Bang ya. Oke, langsung ya nanti. Abang kan udah lumayan kaya nih. Lumayan kaya atau kaya atau sangat kaya. Atau Kaya raya, oke. minimal inilah established bahasa kerennya ya. Nah gue mau nanya nih Bang. Gue lo gak apa-apa ya Bang ya? Wih, main. Terus apa nih drive Abang masuk Kadin yang akhirnya sekarang jadi ketum di Kadin. Terus gue juga pengen tahu sedikit Bang gitu. Impact-nya atau kontribusi Kadin terhadap negara itu apa sih? Ya. Wih. Ini pertanyaan Poinnya terlalu lebay ya? Nggak, pertama gini, kalau dibilang kaya, kekayaan yang paling penting itu adalah kekayaan ilmu buat gua. Oke. Ya. Jadi kalau ilmu gue belajar terus dan alhamdulillah menurut saya karena ketemu banyak orang, ketemu adik-adik semua, ketemu semuanya, tambah banyak ketemu, tambah belajar terus. Nah, alhamdulillah bersyukur apa yang saya sudah ada gitu kan. Nah, tapi tadi dalam kehidupan ini saya bilang nggak bisa cuman bicara hanya ya tadi bicara finansial aja kalau resourcesnya gitu kan. Nah, waktu itu gue berpikir, ini lah relate to your question tadi. Ini gue ngapain sih selama ini gitu. Oh nyari duit aja gitu kan. Nyari duit, nyari posisi, nyari jabatan, nyari ini gitu. Apakah hidup ini hanya itu? Gitu. Nah di sisi itu mulai tuh ngambang, namanya midlife crisis kan. Oh gitu, umur 25 apa umur berapa? Kagak, waktu gue itu Oh mid tuh 50 iya tergantung, midnya orang beda-beda kan. Tapi gue mungkin di umur 40, mungkin I don't know, 45, 46. Yes. 45, oke. Waktu itu, ya umur-umur situ lah ya, belum nyampe 50. Mulai mikir ngapain, what's next gitu kan. Terus waktu itu gue hadir, kebetulan ada kayak CEO meeting di Singapura, ada 7 CEO, katanya tempat curhat bersama. Teman curhat sih. Dia bilang apa ini dikumpulin gitu kan, satu dari mana, satu global gitu. Yeah. Dibilang, karena apa? Dia bilang kalau udah jadi CEO tuh is lonely. Kenapa? Lo gak bisa ngomong kadang-kadang. Masalah apa lo mesti senyum terus. Karena kalau lo ada agresif tuh pas masuk kantor dia bilang, kenapa Pak? Kan gitu. Jadi orang mau perhatikan semua kan. Nah jadi makanya waktu pas demikian rupa, pas bertemu sama CEO itu, terus bilang, ini gitu gue mau ngapain? Gitu. Salah satunya ngasih pandangan. Dia bilang, udah pernah baca buku belum? Dia bilang, judul bukunya Half Time. Half time. Nah akhirnya saya beli ya kan bukunya. Ya baca dikit sama yang audio kan. Asik sambil denger gitu dibacain orang. Kayak di Nina Bobo kan. At the end artinya adalah bahwa kehidupan itu katanya ada babak pertama dan babak kedua kehidupan. Ya. Mungkin waktu pas di tengah-tengah yang namanya half time. Itu yang namanya mungkin midlife crisis. Mungkin mikirin mau ngapain gitu kan. So on this exactly, sekarang what do I want for my second half? Untuk yang istilahnya tadi kayak main bola babak keduanya, ya kan. Nah akhirnya banyak hal yang saya bilang, wow, I want to do something more. Apa? Creating impact lah. Ya kan, saya udah melakukannya, tapi apa yang saya lakukan apa cukup? Apakah bisa yang saya itu? Nah, salah satunya melihat bahwa waktu ada yang namanya Kadin ini, kan Kadin ini organisasi pengusaha. Yes. Ya kan, besar, menengah, kecil, mikro, tua, muda, ada semua dah, ya kan. Loh mungkin kalau saya bisa masuk ke Kadin, then what I can do is I can create impact.
Oke. Dari apa? Kayak kita kan semua pengusaha. So the one I understand is being pengusaha. Kalau saya bisa sharing dari pengalaman saya, sharing daripada jejaring network saya, bisa mencoba untuk membantu menaikkan kelas, ya kan, teman-teman dari yang kecil ke menengah besar, membuka peluang yang ada. Intinya adalah coba memberikan solusi usaha ataupun bisnis untuk dampak sosial and also environmental yang positif. Wah, ini Kurang lebih gitu. besar sekali ya. Gue mau nangis. Jadi, tapi ya that's life kan. Nah, udah kan betul ya pertanyaannya itu kan, pertanyaannya itu kan. Nah, jadi ya dengan itu, nah disinilah Kadin. Nah, pertanyaannya impact apa aja, oke. Nah, makanya kita create banyak hal, ya kan. Nah, dari pertama aku bikin motonya dulu. Motonya itu saya bilang, ini Kadin baru saya bilang. Motonya inklusif dan kolaboratif. Inklusif dan kolaboratif. Ya kan. Inklusif dan kolaboratif. Supaya apa? Ya udah semua mesti di sini, nggak ada milih-milih. Jangan pikir elit, pikir yang kecil, pikir ini semua. Gitu kan. Alhamdulillah tuh semua kongkong di Indonesia yang namanya number one tiers masuk semua ke Kadin. Ya. Kenapa? Saya bilang perlu mentoring, perlu kasih bantu dong yang lain gitu. Everybody wants to do that. Terus kolaboratif tadi bisa bekerja sama. Tapi ini sebetulnya kata-katanya kan sebetulnya arti daripada gotong royong. Iya. Kolektif. Inklusif, kolaboratif. Cuma bahasa kerennya itu. Kalau zaman dulu kan gotong royong. Gotong royong. That's the value yang memang kita perlukan di Indonesia. Kenapa? Nah, dampaknya itu adalah bagaimana saya mengatakan ekonomi itu, maksudnya Indonesia jangan ideologinya saja Pancasila, tetapi ekonominya, ekonomi Pancasila. Itu apa? Ekonomi gotong royong, yang besar bantu yang kecil, ya kan? Bagaimana saling bantu. Nah, untuk itu mau kita buat program. Contoh, satu program namanya Inclusive Closed Loop. Oke. Ya apa sih ini Inclusive Closed Loop ini? Ini dulu program yang dilaksanakan oleh teman-teman di sawit, ya kan? Yang dimana yang besar membantu yang kecil. Untuk apa? Misalnya petaninya. Mulai dibilang, oke, petani ini Anda kalau misalnya untuk bertani bibit yang paling baik ini, pakai ini nih bagus. Cara untuk menanamnya begini. Pakai pupuknya yang ini. Prosesnya harus begini. Kalau udah jadi gue beli ya. Off take ya. Nah, ini ada suatu namanya metode inclusive closed loop. Kalau bahasa ininya juga tadi bahasa keren ya biar orang luar. Biar keren tuh. Jargon banget tuh. Nah, pendampingan UMKM melekat. Ya. Ada ya pendampingan UMKM di Kadin. Melekat gitu ya? ada. Nah itu dari konteks itulah yang dibuat. Nah ini kita pakai model ini kita coba dulu piloting. Kita coba di Garut, kita coba di sana di mana. Misalnya contoh kentang. Tadi petani kentang. Ini bibit kentangnya, ini begini terus dibeli di off take. Nah dengan demikian si petani atau usaha kecil ini pertama dia bisa dapat pinjaman dari bank. Kenapa? Si bank juga tenang. Bank itu kan pikirnya selalu resiko. Kalau ini diajarin, udah pasti kualitasnya bagus, udah pasti akan dibeli. Kenapa? Karena tadi the whole inclusive ada namanya mentoring proses. Jadi ada mentoringnya. Dan akhirnya dibeli. Dengan begitu resiko mereka lebih kecil dong. Dengan begitu mereka berani memberikan pinjaman. Lampialnya jadi ini ya. Iya kan? Tanpa pun mungkin nggak perlu ada jaminan. Karena tadi prosesnya begitu dan akan ada yang beli, ada yang dampingin. Oke. Malahan bisa lagi apa? Interest rate-nya ataupun bunganya bisa diturunkan. Oke, so that's one program misalnya. That touches langsung. Nah ini kita buat program sekarang kita mau dorong ini menjadi program nasional. Waktu itu udah kita launch. Nah ini supaya dari program. Nah tapi untuk begitu perlu ada tempat bertemunya. Itu kita bikin namanya Wiki Wira Usaha. Salah satu program dari Kadin. Kadin lagi, yes. Jadi satu inclusive closed model yang program seperti itu. Kita bikin platform untuk supaya bisa bertemu namanya Wiki Wira Usaha. Nah ini bukan hanya kita pengen perdagangan di antara provinsi, antara kabupaten kota di Indonesia. Karena kadang-kadang sebetulnya pada nggak kenal aja. Sebetulnya lu bisa berdagang di antara kita kok. Kita harus memperbesar. Kenapa? Supaya ekonomi kita kuat. Kenapa? Supaya kita nggak ketergantungan luar negeri. Supaya domestic market kita 55% sekarang ini udah domestik kita mesti memperbesar. Kalau dagang di antara kita tambah banyak, investasi di antara kita tambah banyak, ini tambah kuat marketnya. Oke? Nah,
Untuk itu tempat pertemuannya harus ada yang besar sama yang kecil. Terus kita create ini untuk itu UMKM bisa saling jejaring. Oke. Nah di sisi lain selain jejaring itu tapi juga bisa ada yang namanya creating demand. Kalau di pemerintah kan bisa namanya e-katalog ya kan. Cuman kalau di sana enak lu perintah aja jadi. Kalau swasta emang bisa gue perintahin lu semua, nggak bisa kan? Di sinilah bilang you jadi masuk ke dalam sini creating demand. Tapi at the same time dua hal yang terjadi. Jadi Anda mendapatkan kualitas yang baik, tapi at the same time you are helping small enterprises. Mau nanya ngawur sedikit nih Bang. Jadi apa? Kalau udah ngomongin dari pebisnis, udah kontribusi terhadap perusahaan, terhadap kantong sendiri mungkin. Lalu lanjut ya, kan kira-kira begitu ya kan kita bisnis ngomongin kantong sendiri dulu. Lalu ngomongin ke Kadin. Kadin udah ngomongin tentang kontribusi ke masyarakat umum tadi Abang udah menjelaskan begitu panjang. Lalu ini ngomongin tentang internasional nih Bang. Ini lagi pada rame ngomongin tentang ada yang mau bikin mata uang baru gitu kan ya. What do you think out of it? Mata uang baru itu adalah gini. Kita mesti belajar deh. Kalau bicara, maksudnya bikin mata uang baru untuk Indonesia? No, kan ada Brazil, Russia. Yang BRICS. Ngomong aja nggak apa-apa. Yang BRICS nggak apa-apa kita ngomong cuek aja. Gue ngomong selalu it's okay. Contoh, sebetulnya apakah itu the only way? Nggak perlu juga. Nah, yang kita malah bawa ke dalam level ASEAN, oke? Kita dorong salah satu yang namanya ASEAN QR Code. Oke, karena kebetulan kan tahun lalu G20 Pak Presiden jadi itu hostnya Kadin. Ya. Terus alhamdulillah tahun ini Pak Presiden jadi ketua ASEAN, Chair of ASEAN. Kadin juga jadi host untuk ASEAN-nya. Dan saya jadi chair untuk ASEAN. Ya. Nah kita bawa nih yang namanya ASEAN QR Code. Jadi supaya apa? Supaya pembayaran nanti antara kita di ASEAN, antar negaranya pakai teng aja QR gitu. Kayak Mas Pandu jelasin nih di konten itu. Betul. Benar. Gila tuh. Nah itu apa? Kita selalu ngomong sama masalah sentralitas ASEAN supaya ASEAN bergabung komunitas segala macam. Tapi selama ini kan diatur oleh pemerintah. I think it's not good enough. Harus dari people to people and business to business approach. Ya kan? Nah di sisi ini kalau lo pakai ASEAN QR Code lo bisa bayar gitu. Sekarang kita udah datang ke Thailand. Ya kan? Lo gak usah macam-macam gak mau pakai kredit card gitu. Lo gak usah pakai visa lagi. Ya kan Mastercard segala macam. Udah pakai gini tag udah. Habis gitu kenapa? Lo dapat lagi savings untuk UMKM. Kenapa? Lo biasanya bayar untuk yang namanya clearance di dunia itu internasional. Itu bisa sampai 200 basis point 2%. Lo bisa reduce itu. Nah untuk UMKM kan worth it. Transaksi bisa itu pakai local currency, pakai rupiah kita. Yang ditransaksi kepada misalnya Thailand. Nah kalau ini terjadi, ya ini kita lagi push dan kita mau launch di September ini dan semua nanti bisa interkoneksi. Itu kan nggak perlu lagi currency lagi. Itu aja. Gila sih itu. Luar biasa ya. Benar nggak? Benar. Jadi aman aja. Aman aja ya. Itu menurut gue, nah contohnya itu. Jadi we don't need a currency. What we need is tadi kolaborasi di antara kita pakai urun currency. Jadi kita juga jangan contoh kemarin kayak di Eropa kan. Eropa kan punya euro sendiri. Kemarin teman-teman dari Oxford tuh datang ke sini dari UK. Terus dalam salah satu pembahasannya dia bilang, waduh, you know what, dia bilang, kalau tahu nih tentang QR code ini dulu, udahlah EU udah nggak pakai euro, pakai aja QR code dari zaman dulu. It works well. Dan UK nggak perlu exit dari namanya EU gitu. Jadi ini hal-hal yang dimana memang dengan inovasi akan ada hal macam-macam. Tadi udah ngomongin itu Bang, sekarang kita ngomongin Abang sendiri. Oh itu. Ya kan kita udah ngomongin. Nah kita ngomong Abang sendiri nih. First million dollar-nya Abang Arsyad tuh di umur berapa? Nanti kemana-mana nih soal pembicaraan dikit dari gue. Gini nih, gue cerita satu story. I never tell the story I think. Pas nih. Seru nih. Ada kegagalan gue ada, tapi ada juga keberhasilan. Ini gue kasih keberhasilan sedikit. Waktu itu kan masih umur berapa gue ya? Mungkin 25 kali ya. Sekitar ya sekarang. 25 ya. Iya, lu berapa? 25 lah kalau salah. 25. Nah, dulu kalau bahasa keren namanya value added. Value added telecommunication. Oke. Ya kan. Dulu kan awalnya kita jualan itu tuh kartu-kartu, ya kalau sekarang sudah biasa smart card. Dulu kan orang masih nggak mau tuh pakai magnet ya, chip masih begitu. Tapi bukan itu yang gue mau cerita. Jadi
gara-gara gue nggak tahu nih ada satu usaha yang gue nggak ngerti awalnya. Terus gue di-approach sama orang dari Hong Kong Telecom. Oke. Ini 25 nih, umur 25. Umur 25. Ya, waktu kebetulan lagi ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang, bos mau nggak tolong bikin gimana? Gue baru ngerti ada namanya traffic antara operator. Oke. Jadi gini, kalau misalnya ini Indonesia, ini Hong Kong. Ya, kalau traffic di Indonesia lebih banyak, ya kan, trafficnya jadi pembayaran Hong Kong mesti bayar misalnya. Kalau misalnya traffic ke Hong Kongnya banyak, ya kan, si Hong Kong nggak usah bayar, Indonesia yang bayar. Ceritanya gitu, plus minus kredit gitu loh bos. Jadi yang diperlukan intinya apa? Gimana create traffic dari Indonesia untuk ke Hong Kong? Oke, demand supply basically gitu. Dan supply. Kalau dia tambah banyak trafficnya, nanti menguntungkan Hong Kong. Oke. Jadi dia nggak usah bayar banyak ke Indonesia, istilahnya gitu. Oke. Akhirnya gimana tuh create that traffic gitu. Nah, akhirnya kita dulu pernah tuh masuk bikin nomor pakai nomor telepon Hong Kong 001 berapa gue kasih gue advertise. Oke. Di situ kalau mau pacaran, ya kan. Yes. Nah, yang di sana ada operator perempuan di sana. Oh, cringe juga ya. Di Hong Kong. Dan kan di situ masih banyak sebetulnya di Hong Kong, orang nggak tahu aja. Iya. Banyak yang kerja jadi pembantu rumah tangga. Iya. Tapi kan banyak spare time-nya juga kalau mereka lagi libur. Jadi kita ajak dia suruh jadi operator untuk mereka dapat tambahan uang. Tapi yang di Indonesia merasa kalau kita kasih gambar cewek cantik, yang dipikir semuanya cantik kan. Nocan. Akhirnya jadi kayak istilahnya kalau zaman sekarang gue nggak tahu apa tuh. Jadi ngobrol-ngobrol di telepon kayak wah pacaran atau apa kali kan gitu. Zaman tahun segitu. Terus gitu. Keren. Dengan begitu gue bisa create, ya kan, traffic dari sini ke sana. Itu cuannya di situ. Nah di situ alhamdulillah kita dapat itu cuan. First million. Million. Boleh dikatakan first million. $1 juta tahun itu di berapa situ tuh? waktu itu kita invest di alat-alat komputer lah kan, cuman gitu taruh di sana buat ngomong gitu. Break even 6 months, 6 bulan. Itu karena lulusan dari computer engineering yang berhubungan sama sekolah. Karena atau kebetulan itu yang gue ngerti kan. Ya, Karena gitu ya? memang waktu itu sekolahnya pengennya jadi computer engineer. Oke. Karena nggak jadi ya kan. Tapi at least itu sesuatu yang saya waktu itu emang I love computer. Jadi gue IT itu menjadi itu. Makanya nama Indika pun karena gara-gara IT. Industri multimedia dan informatika. That's Indika. Abang tuh di Amerika kan berarti? Gue di Amerika. Nah ketemu Mas Agus Rasmono di Bang Dikit. Tadi ngomongin Indika soalnya. Iya benar. Ketemu di situ kan? Gue ketemu ya waktu itu gue umur berapa ya? Gue umur 16, Agus umur 15. It's been 30 years right sampai sekarang Indika ini. Long time. Nah gue pengen nanya dikit nih. Lebih lama daripada bini-bini kita. Asli. Nah gue mau nanya, sama bini kan susah mempertahankan hubungan ya. Ini kalau sama partner sama Mas Agus sendiri di Indika Energy, sampai gue 30 pengen tahu sih tahunan 30 tahun tuh tips and trick langgengnya itu gimana? Ya itu terus hoki sustainability juga business sih. itu. Hoki juga kali ya. Iya itu dia. Nggak. Pertama gini, gue ngelihat ada temen yang bisa juga usaha, ada yang nggak bisa. Iya. Nah ini kebetulan alhamdulillah kita cocok, kita bisa berteman, udah kayak saudara, terus kita bisa berbisnis. Oke. Nggak gampang juga. Itu dia. Nggak gampang. Dan itu kadang-kadang juga mungkin bersyukur aja sama Tuhan. Tapi mungkin karena kita mulainya dia umur 15, gue 16. Perkenalan pertama itu gimana? Gimana? Gue nggak tahu dia orang Indonesia. Dia juga mikir gue bukan orang Indonesia. Ketemu waktu itu kita mau ada satu akademi lah. Kita masuk sana, kita masuk ke dorm kan, masuk asrama. Pertama kali gue datang diantar nyokap gue. Datang, ini gue bawa koper gitu kan, mau keluarin dari mobil. Ada 2 orang datang, gitu. Gue lihat ada dua orang datang bantuin gue. Kan ngomong Inggris lah, wah thank you, we help you gitu. Bantu udah segala macam. Tiba-tiba nyokap gue jalan kan, manggil gue nama kecil gue Acat itu. Cat gitu kan. Cat mana kopernya jangan lupa dibawa turun gitu kan. Di situ baru tahu si Agus bilang, lu orang Indonesia. Gue ngeliat Agus, gue pikir dia orang Filipina. Dia pikir gue orang Jepang, atau orang apa. Tapi that is the first time kita ketemu. Dia umur 15, gue umur 16. Dan alhamdulillah dari situ ya akhirnya ya kita bisa bersama-sama terus ya, roommate segala macam di asrama. Oh roommate ya? Roommate. Kalau kita tinggal sama-sama ya bilang lebih daripada bini gitu. Cina. Wow. Bini. Jadi kalau dibilang longer dia ini kan gimana? Gue ketemu 15, sekarang umur gue berapa? Udah jangan dibuka di sini. At least 30 years. Iya. Karena maksudnya ada drive dari kalian berdua untuk oke kita bikin Indika yuk.
Itu di umur Nah, berapa? itu juga bukan bilang ayo. Jadi pertama kali waktu gue dateng, gue balik, kan gue kerja. Tapi gatel gitu, pengen usaha. Akhirnya gue buat perusahaan, namanya Prabu Wahana. Oh, ini sebelum nikah. Iya, karena tuh nama gue tuh kan ada P-nya tuh, PM. Kalau M Arsyad Rashid, P.M gitu. P-nya tuh Prabu gitu. Oh. Jadi gue bikin Prabu Wahana. Karena gue pulang duluan, gue pulang 3 tahun duluan kali dibanding Agus. So I came back first, karena Agus ambil master, saya enggak. Yeah. Bokap gue sakit, terus gue pulang. Nah, PT Prabu Wahana bikin buat IT itu. Akhirnya si Agus pas balik, tahun 95 dia balik. 96 lah kita ngobrol-ngobrol, dia bilang, Cat nih, namanya kurang asik bro. Gue bilang nih kalau kita mau mendunia gimana kan, kurang namanya kece. kurang kece nama Prabu Wahana. Nah itu keluar akhirnya yang industri multimedia dan informatika jadi Indika. So karena we want to create like a Sony. Waktu itu si Agus bilang, Cat udah kayak Sony nih. Apa nih nama satu gitu kan. So that's how it goes. Oke. Tapi ya ini kalau gue bilang jangan terlalu banyak dipikirin sih caranya gimana. Yang penting I think kalau kita being authentic. Ya. Being authentic ya. Ya. Gue denger di TikTok nih. Yeah, if we are being authentic, be yourself, and then bisa ngomong terbuka dan semuanya. I think that's the relationship. Itu yang paling penting. Kadang-kadang yang kita nggak mau kan kita menjaga-jaga, bos. Iya. Nah ini yang nggak benar menurut gua. Just be authentic. Just ya. be authentic, Tapi be yourself. ini menarik banget. Di video Bang Arsyad kemarin saya dengar ya tentang mengenal diri sendiri. Gampang ngomong, gampang didengerin, tapi susah dilakukan. Yes. How do you find yourself? I mean, how do you get the first enlightenment itu kapan sih? Pertama gini, kalau ngomong apa tuh namanya, ngomong paling gampang. Ya kan gue menjelaskan juga paling mudah. Iya. Ya, belum tentu semua juga bisa gue laksanakan. Tapi that's the truth. But we need to share. Nah, katanya gini. Waktu itu kebetulan gue tuh kan dapet title namanya Young Global Leaders. Gue dipilih waktu zaman kuno lah, tahun 2010 waktu itu. Young Noble. Young Global Leaders dari World Economic Forum pada waktu itu. Pada tahun itu. Karena dapet ya tadi alhamdulillah lah perusahaan dalam waktu 5 tahun dari yang cuma 30-40 orang bisa jadi 10.000 orang. Oke. Nah dengan begitu kita dapat perusahaan pertama yang namanya Global Growth Company. Yang lain perusahaan Cina. Wow. Kita dapat. Awalnya Cina ya. China kan banyak lagi berkembangnya kira-kira. Nah, balik ke sini akhirnya gue dikasih gratis, dibayarin sekolah. Gue ambil courses di sana di Harvard pada waktu itu. Nah terus dalam satu itunya di situ kita dibawa, dia bilang gini, tolong dong gambarin lu dari mulai lu kecil sampai dengan hari ini. Gambar katanya. Gimana gambarnya? Gambar apa itu selalu pikir lu gambarnya di situ. Kita gambar. Ujungnya adalah bahwa dikatakan setiap orang itu mempunyai video kehidupan. Kita menjadi kita hari ini karena proses kehidupan kita. Kita berjalan dari mulai lahir sampai hari ini, banyak keputusan yang kita buat dalam kehidupan ini. Yes. Setiap keputusan yang kita buat, hidup kita berubah. Kalau orang bilang, wah garis tangan. Ya. Tapi kalau saya melihatnya ada dari keputusan kita. Yang kecil, yang besar, lo berubah-ubah lo punya kehidupan ini. Nah, dengan itu, you have to look back kepada diri kita sendiri. Coba ingetin, dari mulai lahir sampai dengan hari ini, ngapain aja ya gue? What did I do? What did I learn? Itu adalah cara untuk bagaimana mengenal diri sendiri. Oke. Itu praktek ya tuh? Itu prakteknya. Picture of life gitu kali. It's a habitual yang dibangun. Iya, Bang, supaya kita ingetin. Enggak gini, kadang-kadang kita lupa dengan apa kehidupan kita. Coba kita ingetin. Nah ini bulan Ramadan nih. Katanya kalau bulan Ramadan itu namanya the month of reflection. Jadi kalau gue bilang ya puasa makannya, minumnya mungkin 30% menurut gue. Hitungan weighted average-nya. 70% itu adalah mengenai refleksi kehidupan. Melihat apa sih dalam hidup ini yang lo sudah alami. Kalau Ramadan lu setiap tahun lu mikir setahun ke belakang ngapain aja gua ada dosa apa, waktu 1 Syawal nanti minta maaf. Nah, tapi lu balik ke refleksi hidup lu dari sana sampai hari ini apa sih yang lu lakuin? So then you draw up, oh gua dulu gini ya, terus gua gini. Terus kenapa gua jadi gini? Oh habis itu gua buat keputusan ini. Nah itu kalau lu bisa mulai balik dari titik lu lahir yang lu inget kapan sampai dengan hari ini apa yang lu lakuin, apa yang lu ngapain, that's knowing yourself.
Oke. Menarik nih. Nah, gue mau curhat dikit. Boleh ya? Boleh. Dikit ya. 2018, Rick, 2019, 2017, 18, 19, Iya. saya tuh orang Jumawa. Nah, Jumawa tuh means gue udah ngerasa gue stable, income stable, financially stable. Terus jadi Jumawa akhirnya waktu buat keluarga susah gitu-gitu lah ya. Terus akhirnya kita banyak hiburan dan kawan-kawan. 2020 jeder pandemi ya. Nah, dulu tuh certainty dulu ya, Bang, 2018-2019 ketidakpastian tuh bisa dikalahkan sama kepercayaan diri. Kalau buat gue 2018-2019 karena gue orangnya lumayan pede banget. 2020 sampai 2022 sekarang di 2023 gue ngerasain uncertainty, tinggi banget uncertainty in life. Nah, gue pengen nanya sedikit ya. Dulu ini sekarang gue berangkat kantor sama pulang kantor, sekarang ini yang gue pikirin di kepala gimana caranya bayar next term sekolah anak gue. Ya. Ada ketakutan itu. Padahal ya sekarang sih alhamdulillah masih aman, tapi kok uncertainty gue tinggi banget. How you dealing with uncertainty these days ya, post pandemic era ya? Iya, post pandemic. Apa tadi lo bilang kan percaya diri. Iya. Percaya diri memang harus ada dong. Ya. Dan don't take kepercayaan tadi percaya diri itu menjadi negatif. Karena lo tadi seakan-akan wah, gue terlalu pede nih. Iya. Habis itu udah jangan begitu gue. Kan itu yang lo Bener. lakukan. Tapi sampai lo sadarin apa yang dilakukan tadi adalah you getting a negative energy. Ngapain sih? Lo mesti positif dong. Karena kalau lo mikirnya lo nggak bisa bayar, emang nggak bisa bayar lo nanti. Iya. Jadi dalam hal itu how to manage your uncertainty itu adalah sebetulnya dua hal. Kalau gue simpelnya lihat gini, fokus terhadap apa yang lo mau lakukan. Ya, fokus and lakukan dengan pemikiran positif bahwa you can do it. Failure itu biasa. Ya kan, mau fail lagi, gue yakin eventually kalau gue giat dan gue fokus dan gue rajin, I can do it. Jadi it's actually overcoming yourself. Overcoming yourself. Bener. Tadi lo ada positive energy kok tiba-tiba lo beralih begitu karena pandemi lo mungkin ada satu kegagalan atau apa yang abis gitu lo membuat lo semua lo pikir negatif. Bener. Kagak bisa lah bos. Emang kalau terus-terusan di atas lo udah di surga. Bener. Lo mesti mikir, kita masih di dunia. Iya. Dunia ini ada up and down. Iya. So but tadi gue percaya bahwa tadi kalau lo fokus dengan apa yang lo lakukan, think positif, Ya, ada jalan. Itu keyakinan gua. gitu ya. Luar biasa. Bisa Lalu Bang, gitu ya. Generasi ini sekarang ada Gen Z nih, Bang. Ada Gen Z, ada Gen A sekarang udah kan. Ada Gen Z. Nah, yang gue mau nanya, Gen Z ini kan in the next decade bakal regenerasi to lead the nation lah ya. Korek. Ya kan? Menurut Abang, mereka udah fully equipped belum for the challenge? Enggak, ini yang gue belum. Satu hal yang gue masih, ini yang gue lagi cari jalannya gimana gue nggak ngerti. Can you help me? Karena gini, bertanya gue, kenapa sih negara Korea Selatan itu maju? ya. Kenapa sih Jepang juga maju? Kenapa Cina maju? Singapura deh, negara kecil segala macam. Tahu nggak apa? Gue bilang, semua tuh tidak hidup dengan ketenangan. Kenapa? Karena mereka punya musuh, punya ketakutan. Korea takut dikit-dikit dibawa sama Korea Utara. Jepang takut diserang sama Cina. Cina takut diserang sama Amerika sama segala macam. Singapura takut diserang sama kita sama segala macam. Kita nggak punya musuh. We have no common enemy. Iya kan? Oke. Nah gara-gara itu nggak ada fighting spirit. Oke. Fighting spirit kita kurang. Itu dia. Nah what we need is this fighting spirit, the mindset of to fight. Itu yang gue pikir harus ada di Gen Z khususnya. Nah jadi makanya gue selalu mengatakan kita ini lagi perang ekonomi. Ini kita lagi perang. Kalau lu pada ini sekarang perangnya nggak pakai bedil, nggak pakai apa namanya pistol dan segala macam apa terus. Tapi apa perang ekonomi itu apa? Dengan membuat produk, membuat usaha. Tambah banyak kita membuat yang namanya entrepreneur. Tambah kuat lah kita. Ya. Kenapa? Pasukan kita adalah sekarang usahawan untuk lawan perang ini gitu. Nah, kalau enggak kita kalah. Kenapa? Mau kita dijajah oleh perusahaan-perusahaan luar semuanya. Mau kita dijajah oleh produk-produk luar semuanya. Nah, ini yang kita harus sadarin. Nah, ini yang harus ada fighting spirit untuk mengatakan masa gue kalah sama perusahaan-perusahaan dari Tiongkok. Masa gue kalah sama perusahaan-perusahaan dari Vietnam. Masa gue kalah. Nah, ini yang harus punya fighting spirit bahwa ayo kita fight. Terus nggak usah ini gotong royong aja. Yes. Rame-rame kenapa? Pikiran karena begini dang. Ngapain sih? Kan kata-kata di HIPMI.
bertanding untuk bersanding. Oh. Iya benar. Iya dong, itu kata-kata lo dong situ. Pengusaha itu pejuang. Benar. Itu kata, lah, mana? Ini kita nggak usah, ini bukan kompetisi kok. Yang kita melakukan banyak. Misalnya kayak solar energy, mau bikin solar tuh, market itu gede banget. Wah, ini boleh dengerin. Everybody, ya, ayo masuk ke dalam situ, iya kan? Supaya apa tadi? Nggak ini. Maksudnya kebutuhannya banyak sekali. Yang akhirnya kita memerlukan tambah banyak pengusaha untuk masuk itu. Terus tadi gue ngomong lagi masalah regenerative forest, iya kan? Hutan kita. Ini bisa jadi usaha sekarang, ada duitnya bos. Ya kan, sambil membuat usaha hutan, tapi lo dapat duit, dapat impact yang sosial bagus, dapat impact untuk yang lingkungan bagus, why not? Nah ini adalah bisnis yang harus dilirik juga. Jangan nih karena mikirin tau apa lo? APBN, APBD, apa gini. Yes fine, you want to start with that, segala macam, bukan mengatakan gua enggak. Tapi nggak akan membuat lo maju. Nah untuk buatnya, ya inilah, coba usaha. Karena Gen Z itu outspoken banget sih. Ya outspoken, nggak bagus outspoken, tapi jangan outspoken aja, jangan hanya di mulut, tapi fighting spirit. Actionnya ya. Itu dia Gue tuh. challenge tantangannya di situ, bukan mengatakan nih, ayo lo. Dan nggak usah gebuk-gebukan, karena kita ada yang satu maju lo ngomongin aja. Di Twitter rame, netizen rame gitu ya. Itu kan ngomongin ya. Udah lah, kalau dia maju ya bagus lah. Iya, amplifikasi terbaik emang Gen Z. Udah lah, jangan ngerek-ngerek kan kita. Ayo sama-sama, banyak peluangnya kok. Gotong royong. Dan ada 280 juta manusia kita, 320 juta sampai 2045. It's a big market, it's young. And the next leaders of 2045 kita cuma nyiapin. Bener. Ya kan? Nanti lo semua tuh Gen Z yang bakal jadi semua leaders di sana. So kita cuma mesti nyiapin. equip mereka kan. So, makanya kita buat namanya roadmap Indonesia menuju 2045. Kita Kadin lagi buat, nanti kita akan kasih. Di-share ya Bang nanti boleh. Iya boleh, it's for everybody, buat semuanya kok, sama-sama. Ya kan? Menurut gue menarik banget sharing-sharing di hari ini, dapat dari Bang Arsyad juga. Saya rasa juga nanti untuk penonton juga luar biasa pasti dengerin manfaat-manfaatnya. Karena sebenarnya ini saya melihat persiapan atau manfaat impact dari apa yang Bang Arsyad lagi mau majukan melalui Kadin, melalui perusahaannya ini harus dicontoh banget dari teman-teman semua. Tapi saya rasa dimulai kembali dari mengenali diri sendiri. That's the basic ya Ting ya. That's the fundamental yang kita Back to basic kalau di konten yang kemarin tuh. gitu ya. Makanya saya bilang tadi kan paling gampang kalau lo ngomongin orang itu paling gampang. Dia tuh begitu. Dia tuh Gimana? Iya kan, dia begini. Ya kan, main kita, gue bilang tadi kan, raja gosip nomor 1 di dunia. Indonesia. Main Twitter banyak bos. Nah, tapi mengenal diri sendiri. Tadi gue bilang itu aja lo mengenangkan dari mulai lo lahir sampai hari ini lo pikirin lo ngapain aja. Kita gambar nanti ya. Luar biasa. Ini PR bagus nih. Bagus. Ya dong, biar orang semua pada mikirin dari lo mulai hidup sampai sekarang. Habis gitu gue mau ngapain ya Jack? Habis itu lo pelajarin. Selama ini gue bener nggak ya? Selama ini gue ngapain ya? Gue pengen tahu tips and trick networking sama access to power lo. Gue ngomong lo gue jadinya. Gak apa-apa. Access to power lo gimana tuh Bang? Mensiasatinya dan taktiknya gimana ya? Networking itu kan penting, tapi tadi lu bilang sendiri populasi 200 juta orang, how to apa ya? Ya tadi tuh engage mereka tuh. Kayak sebetulnya gitu, pertanyaan gue simpel. Lu di HIPMI ngapain? Networking. Terjawab ya berarti ya? Jawab kan. Ya, tinggal masuk Kadin nanti kita. Tinggal bahwa tadi mengembangkan dari network yang ada. Lu gunakan dengan yang positif. Terus gunain, lo misalnya lo punya usaha apa misalnya lah, resto lah misalnya lah apa. Nah dari sini gue mau create networking supaya gimana nih? So expand my market of resto dong. Iya kan? Kalau tambah banyak orang tahu, mungkin tambah banyak resto gue datang. Tapi dari situ lagi, gue lihat lagi dari usaha resto yang gue ada ini, oh nanti gue ternyata lah gue laku nih yang si A, si B, oh apakah gue bisa sub itu ke tempat yang lain? Apakah gue bisa salah satu produk yang gue mau jual di resto ini gue bisa bikin sendiri? Terus dari network lo ini bilang, ini ada teman-teman yang udah bikin pertanian, bikin misalnya nanam sayur-sayuran. Lo tanya sama mereka dong, lo gimana lagi nih? Lo ngapain di sana? Ya kan, abis itu gue punya ini nih, ya kan, kalau lo, ini kan adalah mengembangkan tadi dari sisi usaha lo, dari what you know, what you have, ngelihat nih bisa lari ke bisnis apa lagi dari yang lo tahu.
tadi kan kalau resto ada bisa sayuran, lu bisa minyaknya, lu bisa buat ininya, bikin central Ya, supply kitchen, chain lah, supply chain, central kitchen, ya all of this, right? Ya. And then dari situ lu cari lagi kan. Ini kan sebenarnya bisnis yang lu bisa expand. Ya. Dari knowledge yang you know, terus dari situ networknya lu cari dong network yang sana. Karena kadang-kadang, tapi tadi jangan cuma gini, satu menjual diri dalam konteks, gue bilang saya ini segala macam, tapi juga sometimes we forget to listen. Mendengar. Betul. Kadang-kadang gak gampang loh bos. Bener. Ya, absolutely. Orang ngomong udah dengerin, aduh bosan Iya. gitu kan. Digest Tapi gitu ya. pada leaders, as you go up the ladder, lo menjadi seorang pemimpin, mungkin 60 to 70% of your time is listening. Listening. Ya. Bukan merintah malah ya. Bukan. Lo begitu bang? Listening. Ini gue dengerin lo. Oh iya. Jadi gak enak gue nih. Enggak, tapi it's listening. Karena apa? Akhirnya, dulu subjek yang paling gue gak suka tuh namanya di waktu sekolah, organizational behavior, OB dipanggil. Ya. Ternyata apa yang ada dalam hari ini dalam gue berusaha, itu semua adalah tentang manusia. Ya. It's about organisasi. Ya. Ya kan, behavior daripada organisasi, ya kan, bagaimana manusia itu. Nah jadi akhirnya yang kita lakukan yang ngurusin orang bos. Ngurusin manusia ya. Ngurusin manusia, akhirnya yang terbanyak dalam hidup ini. Ya kan, and then you learn from there, karakteristik yang ada dan di sini lalu membuat gimana, lo membuat bikin perusahaan. Lu membuat direksi di situ, tim manajemennya. Itu kan kayak lu mau bikin misalnya basket, tim basket, 5 ada forwardnya, ada defense-nya, ada ininya. Lu perlu gabungin ya bikin tim yang kayak begitu kan. Ya kan? Nah so jadi balik lagi menurut gua tadi, listening. Ya. And akhirnya belajar karakteristik daripada behavior. Itu yang akhirnya juga bisa membawa melihat tadi menambah jejaring, terus juga tadi getting knowledge. Ini pengen minta message-nya buat si penonton yang kali ini dengerin nih, buat anak-anak muda yang lagi dengerin nih bang. Message-nya apa bang yang abang bisa Jangan share? bosen. Jangan bosan. Jangan bosanan ya. Jangan bosen. Karena ini yang gue ngeliat, generasi millennials, bukan yang mengatakan ini ya, tapi banyak lah ini. Dan juga kadang-kadang ini, yang ini coba lagi yang lain, pindah lagi, ini lagi, wah terus. Ya kan? Honeymoon periodnya pendek kali ya. Bukan, menurut Karena pengen gua, cepet kaya bang. Nggak, orang pengen cepet kaya iya, tapi orang pengen cepet kaya bukan berarti lu mesti pindah-pindah. Oke. Lu refokusin nggak ini, lu nggak jelas, lu nggak fokus, kan gitu. Tambah susah ya. Tambah susah lagi. Karena gini, kebosanan itu jangan dianggap bosan, karena lu melihat sesuatu itu bosan karena lu tidak bersyukur. Ada di TikTok nih, ada nih, gue lihat nih. Menarik. Ada Ya, karena kalau lu bisa bersyukur, lu nggak akan bosan. Ya. Lu tidak mengapresiasi apa yang ada. Ya. Makanya lu cepet bosan. Ya. Tapi kalau lu apresiasi apa yang ada, lu bersyukur, mungkin lu nggak bosan. Malahan itu menjadi tantangan hidup lo. Ya. Dan kegagalan itu adalah kesuksesan. Jadi at the end of the day, jangan punya negatif energi. Be always positive. Gagal, coba lagi. Pasti bisa sukses kalau kita mau giat dan fokus melaksanakannya. Amin. Untuk itu salam sukses, salam sehat, salam optimis. Salam optimis. Salam optimis. Mantap tuh. Thank you so much Pak Arsyad waktunya ini. Pagi-pagi. Luar biasa. Untuk nggak ngantuk kita ya. Terima kasih. Oke, tadi barusan kita selesai sama Bang Arsyad, ketum dari Kadin. Tunggu episode selanjutnya di episode keempat. Jangan lupa like, subscribe, and share YouTube kita. Thank you, Spigor. See you. See you.